Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Dian Aidila Fitri, yang kedua Desi Ratnasari, yang ketiga Gita Aulia Hoirunisa, dan yang keempat Novia Siti Syarifatul Ula. Di sini kami akan membahas mengenai beberapa penerapan teori, mulai dari penerapan teori behavioristik, penerapan teori sosial kognitif, penerapan teori konstruktivisme. Lalu ada penjelasan model-model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. Dan selanjutnya akan membahas mengenai beberapa kasus. Mari kita simak bersama-sama ya. Penerapan teori behavioristik seperti memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Selain itu, memberikan kegiatan merangsang keingintahuan peserta didik dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Dan juga hal penting dalam penerapan dalam proses pembelajaran adalah sebuah latihan dan praktik agar peserta didik terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Penerapan teori sosial kognitif. Yang pertama, penyiapan profil kepemimpinan guru sebagai model. Guru itu harus menguasai teknologi pembelajaran, memahami isu-isu teraktual di masyarakat maupun di level nasional, dan menguasai beragam teori pendidikan dan model pembelajaran. Nah, di sisi lain juga, guru itu harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang efektif, empati tinggi, dan peka terhadap setiap detail realitas yang terjadi. Yang kedua, penyerapan kultur lokal sebagai basis perilaku model. Kegiatan-kegiatan peserta didik, baik dalam hal mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, atau bereksperimen, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan tema-tema sosial akan menghantarkan pada pemahaman terkait relevansi di antara pemateri pelajaran dengan kehidupan masyarakat. Nah, yang ketiga, penciptaan iklim pembelajaran kolaboratif. Nah, menurut Bujbal menyatakan bahwa pembelajaran kolaboratif dilakukan dengan terpusat pada peserta didik, penemuan, belajar, dan penggunaan informasi secara kolaboratif, di mana instruktur guru tidak hanya ceramah dan peserta didik secara individual mengambil catatan pasif. Nah, yang selanjutnya yang keempat, penguatan self-efficacy. Nah, Bandura menyatakan bahwa self-efficacy merupakan pertimbangan peserta didik tentang kemampuan dirinya untuk mencapai tingkat kerja yang diinginkan atau ditentukan, yang kemudian akan mempengaruhi tindakan selanjutnya. Upaya ini dapat memperkokoh respon peserta didik dalam belajar. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, penguatan karakteristik melalui habituasi. Nah, di dalam proses belajar, peserta didik mendapatkan stimulus dari lingkungan. Dengan adanya stimulus tersebut, peserta didik akan menetapkan tujuan belajar. Nah, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan habit atau habituation tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan mampu melakukan yang terbaik. Bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada anak. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran salah satunya dilakukan dengan mendorong inisiatif siswa dalam belajar dan guru berperan sebagai mediator dan fasilitator. Belajar dalam teori konstruktivisme merupakan suatu proses mengkonstruksi pengetahuan melalui keterlibatan fisik dan mental siswa secara aktif yang diperoleh dari apa yang mereka lihat, rasakan, dan alami. Belajar bukanlah aktivitas menghimpun fakta atau informasi, akan tetapi lebih kepada upaya pengembangan pemikiran baru. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh pengalaman siswa tentang lingkungannya, serta tergantung dari apa yang ia ketahui, baik yang berkenaan dengan pengertian, konsep, dan lain sebagainya. Dalam teori belajar konstruktivisme, kegiatan belajar merupakan kegiatan aktif yang dilakukan oleh siswa, sehingga dalam membangun pengetahuannya, siswa harus mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ia miliki. Siswa hendaknya memahami karakteristik belajarnya, bagaimana cara ia membangun pengetahuan yang seringkali berbeda dengan individu-individu lainnya. Sehingga dalam hal ini, peran guru
dituntut untuk memahami karakteristik perbedaan siswa di kelas agar dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan tipologi belajar siswa di kelas. Adapun peran guru lainnya dalam penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran diantaranya dengan memberikan kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa di kelas atau membantu mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya. Selain itu, bisa juga mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kepada siswa kesempatan untuk aktif berdialog dan berdiskusi dengan teman atau guru lainnya di dalam kelas. Model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Di antaranya, yang pertama yaitu ada model cooperative learning. Model cooperative learning adalah kegiatan belajar mengajar dengan kelompok kecil. Siswa belajar dan bekerja sama untuk sampai pada pengalaman belajar yang optimal, baik pengalaman individu maupun kelompok. Pada model kooperatif ini dapat menggunakan beberapa teknik belajar seperti STAD atau Student Team Achievement Division, Jigsaw, investigasi kelompok, number head together, think pair share, dan lain-lain. Model yang kedua yaitu ada contextual teaching learning. Model CTL ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar siswa, sehingga siswa mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dengan kehidupan sehari-hari mereka. Model ketiga yaitu inquiry learning. Model inquiry adalah suatu model yang berpusat pada siswa, di mana kelompok-kelompok siswa dihadapkan pada suatu persoalan atau mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu prosedur dan struktur kelompok yang digariskan secara jelas. Untuk model yang keempat, yaitu ada model discovery learning. Model discovery learning yaitu siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Siswa belajar aktif melalui dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk mempunyai pengalaman-pengalaman dan menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk menemukan prinsip-prinsip bagi diri mereka sendiri. Baik, selanjutnya di sini sudah terdapat 4 kasus. Nah, untuk kasus pertama, Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Hal pertama yang dilakukan yaitu kita harus melakukan pendekatan kepada Tania kenapa memiliki keinginan yang rendah untuk belajar ataupun sukses. Kita sebagai guru sebaiknya menasihati Tania agar mampu berkembang, karena pada usia 7 tahun mungkin pemikirannya belum jauh, sehingga kita sebagai guru harus memberikan pengetahuan mengenai untuk apa sih belajar dan apa sih itu sukses. Kemudian, guru juga dapat memberikan pengetahuan mengenai berbagai profesi dan menanyakan kepada anak tersebut apa minat dan bakat yang Tania sukai, serta cita-cita Tania yang ingin dicapai. Setelah tahu apa cita-cita Tania, guru memberikan motivasi ketika ingin menggapai cita-cita tersebut harus belajar yang rajin dan semangat supaya tercapai cita-cita yang diinginkan. Nah, selain itu, untuk meningkatkan motivasi, Tania yang berusia 7 tahun, kita bisa memberikan motivasi dengan cara memperlakukan Tania sama seperti teman atau siswa Tania yang lainnya. Dengan perlakuan sama tersebut, bertujuan agar Tania merasa dirinya mempunyai peluang yang sama untuk belajar dan sukses. Dan kita dapat memberikan apresiasi seperti ucapan selamat ataupun kata-kata lain yang dapat membuat Tania merasa lebih dihargai dan mempunyai semangat belajar yang tinggi. Kedua, yaitu Samuel, 10 tahun, yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, cara motivasinya yaitu kita sebagai guru yang pertama harus memberikan motivasi ke anak tersebut bahwa setiap kegagalan itu awal dari kesuksesan dan menjadi awal perjalanan baru yang akan ditempuh. Yang kedua, guru menceritakan pengalaman kegagalan yang pernah dialaminya hingga saat ini menjadi seorang guru.
Nah, kemudian guru harus meyakinkan bahwa guru tidak mengharapkan menjadi sempurna, karena yang terpenting sudah berusaha yang terbaik dalam berbuat sesuatu. Nah, yang ketiga, berikan pujian, semangat, apresiasi yang baik kepada anak. Jika mereka gagal, teruslah berlatih dan bekerja keraslah untuk mencapai yang diinginkan. Dalam hal ini, motivasi yang diberikan dari perspektif humanistik. Adapun untuk kasus yang ketiga tentang siswa yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan siswa lainnya, bentuk motivasi yang diberikan adalah memberikan tantangan atau kesempatan yang lebih, serta tanggung jawab kepada siswa tersebut, sehingga motivasi dari segi kognitif diperlukan untuk menyelesaikan kasus ini. Nah, yang terakhir, kasus keempat yaitu Robert berusia 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Pada kasus ini, cara untuk meningkatkan motivasi Robert yaitu yang pertama, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi lingkungan dari Robert. Kita bisa menanyakan bagaimana latar belakang permasalahan dengan menanyakan kepada orang terdekatnya, seperti kepada bibinya. Setelah mengetahui titik masalahnya, guru meminta kepada bibinya untuk membantu memotivasi Robert supaya semangat ketika belajar di sekolah. Selain itu, guru juga bisa meminta bantuan kepada teman-teman dekatnya. Kita bisa menyuruh teman-temannya untuk mendekati dan mengajak Robert dalam segala kegiatan belajar. Ketika Robert merasa sudah nyaman dengan teman-temannya, mungkin Robert bisa menunjukkan minat dan bakat yang dimilikinya. Guru juga bisa memberikan dorongan motivasi kepada Robert bahwa pendidikan itu penting untuk menggapai kesuksesan di masa depan. Kita harus bisa membuat bangga orang yang berada di sekitar kita. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.